Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di semulia-mulia majelis, yaitu majlisul ilmi yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai taman surga. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuai faedah yang berguna bagi kita semuanya dalam mengarungi kehidupan dunia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya dan para pengikutnya dalam kebaikan hingga di akhir zaman nanti. Dan semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang siap untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan kemudian di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian fikih keluarga dengan panduan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-8. Insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fiqhul Usrah dalam kitabnya Bulughul Maram. Berkata rahimahullahu ta'ala, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat yang mulia
Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ata, apabila salah seorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita, fa in istata'a ayang dura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila dia mampu untuk melihat darinya sesuatu yang membuat dia tertarik untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukannya. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa rijaluhu thiqatun, dengan perawi-perawi yang terpercaya. Wa sahahahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Ahadits Shahihah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walahu syahidun 'inda Tirmidzi wan Nasa'i 'anil Mughirah. Hadis itu memiliki penguat dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dari jalan sahabat yang mulia Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian beliau mengatakan wa inda Ibni Majah wa Ibni Hibban min hadithi Muhammad bin Maslamah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Muhammad ibnu Maslamah. Dua syahid yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dengan demikian kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dengan demikian maka bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan beberapa faedah dan kandungan hukum syar'i. Kemudian marilah kita lihat makna perkata dari hadis yang mulia ini. Perkataan Nabi SAW, idza khataba ahadukumul mar'ata, apabila salah seorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat idza khataba. Perkataan idza masuk ke dalam kata kerja bentuk lampau yang istilahnya dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi. Apabila idza masuk ke dalam fi'il madhi memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah idza arada, apabila ingin melakukan sesuatu. Dan apa yang dikatakan dalam hadis ini, idza khataba ahadukum, masuk dalam kategori yang makna yang pertama ini, masuk dalam kategori makna yang pertama, yaitu idza arada. Kemudian yang kedua adalah idza syara'a, apabila sedang melakukan sesuatu. Seperti misalnya kalau kita mengatakan idza khataba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berkhutbah. Kemudian makna yang ketiga adalah idza inqadha, apabila sudah selesai melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya misalnya idza syariba fajliduhu, apabila seorang budak telah minum khamr maka pukullah dia.
Idza khataba ahadukumul mar'ata, apabila salah seorang di antara kalian ingin melamar seorang wanita. Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki memiliki keinginan yang kuat untuk melamar seorang wanita. Makna ini didukung oleh riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dan juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza alqa fi qalbi imri'in khitbata imra'atin fala ba'sa yanzura ilaiha." Apabila seorang laki-laki memiliki keinginan yang kuat untuk melamar seorang wanita, maka tidaklah mengapa dia melihatnya. Kemudian perkataan ini istata'a, jika dia mampu, maksudnya adalah jika dia mampu untuk melakukan. An yang dzura, untuk melihat, maksudnya adalah melihat secara langsung atau melalui perantara orang lain seperti saudarinya, ibunya, bibinya, dan lain-lain. Minha, darinya, maksudnya dari diri wanita yang ingin dilamarnya tersebut. Ila ma yad'uhu ila nikahiha, sesuatu yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Maksudnya adalah wajah dan telapak tangan menurut pendapat ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Malikiyah, dan juga salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Adapun perkataan Nabi SAW, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukan. Kata falyaf'al adalah kata bentuk perintah yang bersifat sunnah menurut pemahaman jumhur ahlul ilmi. Kemudian selanjutnya marilah kita lihat makna secara global dari hadis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita agar melihatnya terlebih dahulu. Di dalam melihat seorang wanita yang ingin dilamar, di dalamnya terdapat faedah-faedah. Di antaranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat keberkahan di dalamnya. Yang kedua, melanggengkan kehidupan rumah tangga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah yang ingin melamar seorang wanita, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah, karena hal itu lebih melanggengkan rumah tangga kalian berdua. Kemudian faedah yang ketiga adalah menghindari adanya sesuatu yang tidak disukai. Dengan seorang laki-laki melihat kepada wanita yang dia ingin melamarnya, maka hal itu akan bisa menghindari sesuatu yang tidak disukai di kemudian hari di dalam perjalanannya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah menyempurnakan bangunan rumah tangga, karena dibangun di atas pengetahuan dan keridhaan dari keduanya. Kemudian yang kelima adalah menghindari adanya kekecewaan di kemudian hari. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat keberkahan yang sangat banyak. Dan
semua sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian marilah kita lihat faedah dan kandungan hukum dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah dan kandungan hukum hadis yang mulia ini adalah yang pertama, disunnahkan melihat wanita yang ingin dilamar. Ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ahlul ilmi. Dan melihat wanita yang akan dilamar, ini seyogyanya dilakukan sebelum melamar. Sekali lagi, melihat wanita yang akan dilamar seyogyanya dilakukan sebelum melamarnya. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ihkam Syarh Usulul Ahkam, wa qalat ta'ifatun, dan berkata sekelompok ulama, yang bagi ayakuna nadharu qablal khitbati, melihat wanita yang ingin dilamar seyogyanya dilakukan sebelum terjadinya lamaran. Hatta in karihaha tarakaha min ghairi idzain, karena apabila pelamar tidak jadi menikahinya dengan sebab tidak menyukainya, tidak akan menyakiti hatinya. Bi khilafi ba'dal khitbati, berbeda halnya apabila melihat dilakukan setelah lamaran. Apabila pelamar tidak jadi menikahinya dengan sebab tidak menyukainya, maka akan menyakiti hatinya. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, wa waqtuhu qablal khitbati, dan waktu melihat wanita yang akan dilamar adalah sebelum terjadinya lamaran. Wa ba'dal azmi 'alan nikah, dan setelah berkeinginan kuat untuk menikah dengannya. Li'annahu, karena qablal azmi la hajata ilaihi, karena sebelum berkeinginan kuat untuk menikah dengannya tidak ada hajat untuk melihat wanita tersebut. Wa ba'dal khitbati, dan apabila melihatnya dilakukan setelah terjadinya lamaran, qad yufdil al-halu ila tarki, ada kemungkinan pelamar tidak jadi menikah dengannya. Fayashukku 'alaiha, maka hal itu akan memberatkannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat wanita yang akan dilamar, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak berduaan dengan wanita yang akan dilihatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahramin. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan berduaan dengan seorang wanita kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa amma idza khalal ajnabiyyu bil ajnabiyati min ghairi salisin ma'aha fahuwa haramun bittifaqil ulama. Adapun apabila seorang laki-laki asing berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya tanpa ada orang yang ketiga, hukumnya adalah haram menurut kesepakatan ahli ilmu. Wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu li sigharihi
kabni sanataini wa salasin wa nahwi dzalika. Begitu juga apabila yang menyertai keduanya adalah anak yang masih kecil, ya, anak laki-laki yang masih kecil, yang berumur 2 atau 3 tahun atau yang semisalnya. Kenapa demikian? Fa inna wujudahu kal adam. Karena ada dan tidaknya anak tersebut sama saja. Wa kadza law ijtama'a rijalun bimra'atin ajnabiyatin fahuwa haramun. Diharamkan juga apabila seorang wanita menyepi dengan banyak laki-laki. Bi khilafi ma law ijtama'a rajulun biniswatin ajaniba. Berbeda halnya apabila beberapa wanita ditemani oleh seorang laki-laki. Fa inna sahiha jawazuhu, maka hukumnya adalah boleh menurut pendapat yang benar. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersentuhan walaupun tanpa syahwat. Kenapa demikian? Karena bersentuhan keluar dari batasan melihat dan tidak ada hajat dengannya. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an tamassahu imra'atun la tahillu lahu. Sesungguhnya seseorang ditusuk kepalanya dengan menggunakan jarum besi lebih baik dibandingkan dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki tidak boleh melihat wanita yang akan dilamarnya kecuali apabila sudah berkeinginan kuat untuk melamar dan menikahinya. Kenapa demikian? Karena hukum asal melihat wanita yang bukan mahram adalah haram dan diperbolehkan karena adanya maslahat ingin melamar dan menikahinya. Oleh karena itu, ketika laki-laki tersebut belum memiliki keinginan yang kuat untuk melamarnya dan menikahinya, hukumnya adalah kembali kepada hukum asal, yakni diharamkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kemungkinan besar lamarannya akan diterima. Kemungkinan besar lamarannya akan diterima. Adapun jika kemungkinan besar lamarannya tidak diterima atau bahkan yakin lamarannya tidak akan diterima, tidak boleh melihat kepada wanita yang ingin dia lamar. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Iqna beliau mengatakan, yusannu idza qasada nikahaha wa raja'an zahiran annahu yujabu ila khitbatihi. Apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita dan kemungkinan besar lamarannya akan diterima, maka disunnahkan untuk melihatnya. Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hambali dalam kitabnya Kashful Qina beliau mengatakan, wa yusannu liman arada khitbatam ra'atin wa ghalaba ala dhannihi ijabatuhu an-nadharu jazama bihi al-Halwani wa ibnu Aqil wa sahibut targhibi wa ghairuhum. Disunahkan bagi seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita dan kemungkinan besar lamarannya akan diterima untuk melihat wanita yang akan dilamarnya. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Halwani, Ibnu Aqil dan pengarang kitab At-Targhib dan selain mereka. Kemudian yang berikutnya adalah aman dari fitnah dan syahwat. Aman dari fitnah dan syahwat.
Ini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama Hambaliyah. Adapun jumhur ulama, mereka tidak mensyaratkan hal ini dengan alasan tidak adanya batasan ini dalam hadis yang mensyariatkan melihat wanita yang akan dilamar. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya kemaslahatan yang ada dalam melihat wanita yang akan dilamar lebih besar dibandingkan kemungkinan adanya kerusakan yang timbul di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, batasan yang berikutnya adalah melihat sebatas hajat. Melihat sebatas hajat. Di dalam kaidah fikih dikatakan ma ubiha lil hajati yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya hajat, maka dikerjakan sesuai dengan hajatnya. Apabila hajatnya sudah tertunaikan dengan baik, maka kembali kepada hukum asalnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh berdandan. Di dalam kitab Mughni Muhtaj karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i disebutkan wali alla tatazayyana fayafuta gharaduhu. Dan wanita yang akan dilihat oleh seorang laki-laki yang akan melamarnya tidak boleh berdandan. Kenapa demikian? Karena dengan berdandan akan hilang tujuannya nadhar. Maksudnya wallahu a'lam, berdandan akan merubah paras seorang wanita. Sehingga dengan demikian laki-laki yang menadharnya akan bisa tertipu dengannya. Kemudian yang berikutnya diperbolehkan seorang laki-laki yang menadhar, yang melihat wanita yang akan dilamarnya untuk berbincang-bincang sesuai dengan hajat. Namun dengan syarat tetap memperhatikan dan menjaga adab-adab syar'i. Seperti tidak melembut-lembutkan suara. Ya, wanitanya jika berbicara dengan laki-laki yang ingin melamarnya, ini tidak mendayu-dayukan suaranya, melembut-lembutkan suaranya. Namun hendaknya yang alami saja. Ya. Kenapa hal ini diperbolehkan? Hal ini diperbolehkan untuk mengetahui akhlak dan tabiat serta kecerdasan dari wanita tersebut. Ahlul hikmah dahulu mereka mengatakan al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi. Seseorang tersembunyi di bawah lisannya. Maksudnya hakikat akhlak, tabiat dan akal seseorang tercermin dalam lisannya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah seorang laki-laki boleh melihat wanita yang bukan mahramnya ketika ada hajat. Demikian juga sebaliknya. Kenapa demikian? Karena larangan laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya adalah larangan wasilah, yakni sesuatu tersebut dilarang karena sebagai sarana menuju kepada sesuatu yang haram. Jika demikian maka kullu ma hurrima lil wasilati yubahu lil hajati. Semua yang terlarang karena bisa sebagai sarana menuju sesuatu yang haram, maka diperbolehkan ketika ada hajat. Seperti misalnya kalau kita belajar Kitabul Buyu, akan kita jumpai masalah ariyah dalam pembahasan
bai'u muzabanah. Kemudian yang ketiga, seyogianya seseorang menutup semua celah yang dapat menyebabkan penyesalan dan kesedihan bagi dirinya. Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita agar melihatnya terlebih dahulu. Hal ini adalah dalam rangka menghindari penyesalan dan kesedihan di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, hukum asal memandang wanita yang bukan mahram adalah haram. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ahlul fikih mengatakan bahwa memandang wanita terbagi menjadi 7 macam. Jadi secara rinci memandang wanita ada 7 macam. Mari kita perhatikan penjelasan pengarang kitab Fathul Qorib, Syarah Al-Fat At-Taqrib. Beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Qorib, Syarah Al-Fat At-Taqrib, wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Ada 7 macam keadaan seorang laki-laki memandang seorang wanita. Ahaduha nadharuhu walau kana shaykhan hariman ajizan 'anil wad'i ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadhariha fa ghairu jaizun. Fa in kana nadharu li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaz. Yang pertama, seorang laki-laki yang tua renta dan sudah tidak mampu melakukan hubungan biologis diharamkan melihat seorang wanita yang bukan mahramnya tanpa adanya hajat. Akan tetapi apabila ada hajat seperti menjadi saksi atasnya, maka diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian wasani nadharuhu ay ar-rajuli ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu an yangdura min kullin minha ila ma'adal farja minhuma. Ammal farju fa yahrumu nadharuhu wa hadha wajhun dha'ifun wal asahhu jawazun nadhari ilaihi lakin ma'al karahati. Yang kedua, seorang laki-laki diperbolehkan memandang kepada istri dan budak wanitanya selain pada kemaluannya menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Ini wajhun, ini satu pendapat dalam pendapat ulama Syafi'iyah. Namun ini adalah pendapat yang dhaif, kata beliau, wa hadza wajhun dhaif, dan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang lemah. Wal asahhu jawazun nadharu ilaihi lakin ma'al karahati. Tetapi menurut pendapat yang benar diperbolehkan melihat seluruhnya tanpa terkecuali meskipun dibenci. Wasalisu, dan yang ketiga, nadharuhu ila dzawati maharimihi binasabin aw radha'in aw musaharatin aw amatihi al-muzawwajati fayajuzu an yangdura fi ma'ada ma baina surrati wa rukbati amma alladhi bainahuma fayahrumu nadharuhu. Yang ketiga, seorang laki-laki melihat wanita dari kalangan mahramnya, baik karena sebab nasab, persusuan atau pernikahan, atau budak wanita yang dia nikahi, maka diperbolehkan selain bagian yang ada di antara pusar dan lututnya. Dan adapun bagian yang ada di antara keduanya, maka diharamkan. Warabi'u, dan yang keempat adalah an-nadharu ilal aznabiyati
li ajli hajatin nikahi fayajuzu li syakhsi 'inda azmihi ala nikahil mar'ati an-nadharu ila al-wajhi wal kafaini minha zahiran wa batinan wa illam ta'dhan lahu zawjatu fi dhalika wa yanzuru minal amati ala tarjihin Nawawi 'inda qasdi khitbatiha ma yanzuruhu minal hurrati. Yang keempat, seorang laki-laki yang berkeinginan kuat untuk menikahi seorang wanita diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangannya walaupun tidak diizinkan olehnya. Dan dalam hal ini, hukum melihat budak wanita seperti melihat wanita yang merdeka menurut pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Syekhul Madhabi Syafi'i. Wal khamisu, dan yang kelima, an-nadharu lil mudawati, melihat wanita karena untuk pengobatan. Fayajuzu nadharu tabibi minal ajnabiyyati ilal mawadi'i allati yahtaju ilaiha fil mudawati hatta mudawatil farji wa yakunu dhalika bihuduri mahramin aw zawjin aw sayyidin wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Ketika tidak ada dokter wanita yang mampu mengobati pasien wanita, maka seorang dokter laki-laki diperbolehkan melihat bagian tubuh wanita yang bukan mahramnya walaupun kemaluannya dalam rangka pengobatan dengan syarat bihuduri mahramin, dilakukan di hadapan mahramnya, au zaujin, atau di hadapan suaminya, au sayyidin, atau budak wanita di hadapan tuannya. Dan juga perlu diperhatikan bahwa hal ini diperbolehkan ketika wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha, ketika tidak ada dokter wanita yang mampu mengobati pasien wanita tersebut. Wasadisu, dan yang keenam, an-nadharu lisyahadati, melihat seorang wanita karena persaksian alaiha atasnya. Fayangduru syahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha aw wiladatiha. Seorang saksi laki-laki diperbolehkan melihat kemaluan seorang wanita karena adanya hajat persaksian perzinaan atau kelahiran anaknya. Fa in ta'ammadan nadhara li ghairi syahadati fisqun. Jika tidak ada hajat persaksian, maka perbuatan ini adalah sebuah kefasikan. Wa ruddat syahadatuhu, dan pelakunya ditolak persaksiannya. Awin nadharu lil muamalati, awin nadhari lil muamalati lil mar'ati fi bai'in wa ghairihi. Diperbolehkan juga melihat seorang wanita yang bukan mahram ketika melakukan akad jual beli wa ghairihi, dan selainnya. Wasabi'u, dan yang ketujuh, an-nadharu ilal amati inda ibtiya'iha ay syira'iha. Yang ketujuh adalah melihat budak wanita ketika ingin membelinya. Fayajuzu nadharu ilal mawadi'i allati yahtaju ila taqlibiha. Maka diperbolehkan seorang laki-laki melihat ke bagian anggota tubuhnya yang dipergunakan untuk mengecek fisiknya. Fayangduru atrafaha wa sya'raha la aurataha. Diperbolehkan melihat jari jemarinya dan rambutnya, namun tidak diperbolehkan melihat auratnya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberkahinya dan menjadikan apa yang kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ada kurang dan salahnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ada benarnya marilah kita ambil, ada salahnya marilah kita tinggalkan, dan semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.